Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Nawang Alan Andrian, NIM 2021530019. Saya sendiri Ulil Faton, NIM 2021530033. Dan Dani Miftahul Abid, NIM 2021530049. Sistem informasi sumber daya manusia. Salah satu sistem informasi manajemen yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga bagi sebuah organisasi. Perusahaan pasti akan memerlukan data yang akurat di tiap tingkatan manajemen dan departemen. Data-data ini akan diolah dalam sebuah sistem informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Disinilah peran dari sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen dibuat untuk mendukung segala proses dalam organisasi yang termasuk perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, serta pengendalian atau controlling. Sistem informasi manajemen harus bisa memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya di organisasi yang menerapkannya. Sistem informasi SDM atau HRS atau Human Resource Information System merupakan unit organisasi yang terdiri dari individu-individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manfaat siswa SDM. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Penerapan teknologi dalam sebuah sistem tentu saja bisa meningkatkan efisiensi, baik itu dari segi kinerja maupun waktu. Prosesnya pun akan lebih cepat dan mudah, seperti pengajuan cuti atau jadwal keluar untuk sales dapat dilakukan dalam sebuah aplikasi. Semuanya sudah terotomatisasi sehingga sangat mudah bagi Departemen HRD. Yang kedua yaitu manajemen data. Manfaat selanjutnya adalah dari segi manajemen data. Dengan sistem informasi SDM, HRD atau Human Resource Department tidak perlu lagi menyimpan ratusan berkas secara manual dan pusing mencarinya jika memerlukan data tersebut. Semua data dan informasi sudah berada di satu tempat sehingga lebih mudah dilacak dan diupdate. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat satu ini berkaitan dengan efisiensi. Pada poin pertama, apabila perusahaan sudah memangkas waktu untuk segala urusan yang bersifat manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lain atau fokus pada strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Karyawan bisa fokus untuk melakukan training sesuai skill dan pekerjaannya. Fungsi HRIS memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian, seorang SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Ketiga, manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Terakhir, yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang
dipekerjakan oleh perusahaan mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian SDM, pengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Kemudian model siswa SDM. Model sistem informasi SDM bisa kita lihat dari sisi input, proses, dan juga output-nya. Dari sisi input, sistem informasi SDM terdiri dari 3 sistem, yakni yang pertama subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk HRIS, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu, seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Selanjutnya yang ketiga, subsistem intelijen SDM, menghimpun data yang berhubungan dengan sumber daya organisasi dan mencakup berbagai hal di bawah ini. Yang pertama, intelijen pemerintah. Pemerintah akan menyediakan data dan informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan masyarakat. Kedua, intelijen pemasok. Pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Ketiga, intelijen serikat pekerja. Seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal peraturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Ketiga, intelijen masyarakat global. Informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal terkait sumber daya lokal, serta pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitasnya agar bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian, intelijen masyarakat keuangan. Seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil. Intelijen kompetitor memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi karyawan yang bisa saja Anda rekrut. Kemudian output HRIS terdiri dari 6 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Subsistem yang selanjutnya yaitu subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Kelima yaitu subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan, benefit berbeda dengan kompensasi lebih insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedang benefit lebih ke manfaat tambahnya diterima karyawan seperti dana pensiun. Keenam, sistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan terkait kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya.
Yang selanjutnya itu HRD, Human Resource Department. Human Resource Department merupakan organ yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek, yaitu 1. Seleksi dan rekrutmen, yang bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat. 2. Pelatihan dan pengembangan, training and development, yaitu fungsi yang menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. 3. Compensation and benefit, berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang diterima kepada pegawai yang mengacu pada kondisi pasar. 4. Manajemen kinerja, performance management, pilar performance manajemen yang bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kinerja pada pegawai hingga laras dengan objektif yang harus dicapai oleh organisasi. 5. Perencanaan karir, career planning, yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang ia miliki. 6. Hubungan karyawan, employee relation, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input-input dari pegawai mengenai berbagai aspek dalam organisasi. 7. Separation management, yaitu separation management, yang itu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi, banyak yang disebabkan karena normal separation, pensiun, habisnya masa kontrak atau meninggal, forced separation, indiscipliner, dan lain-lain, atau yearly retirement, pensiun sebelum masanya. Personal administration NHS biasa dikenal dengan personalia atau kepegawaian adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Kesimpulan, sistem informasi sumber daya manusia atau HIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRS mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya terdapat model HRIS yang dalamnya meliputi sistem input berupa SIA, penelitian SDM, dan intelijen SDM. Kerja output berupa subsistem perencanaan kerja, rekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelapor lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD, Human Resource Department, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi and benefit, manajemen kerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, separation management, dan personal administration and HRS. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.